Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Dema Raji, dan halo juga buat teman-teman Pisces atau Pisces, silahkan merapat di sini karena di video kali ini saya bakal menyelesaikan tugas saya membaca zodiak-zodiak dari 1 sampai dengan 12 ya, dari zodiak pertama Aries sampai dengan yang terakhir sekarang ini adalah Pisces ya. Jadi silahkan buat teman-teman Pisces untuk merapat ke sini, kita bakal update energi terbaru untuk zodiak Pisces ya. Oke teman-teman, langsung aja saya menggunakan dua kartu ini dan kita langsung shuffle kartunya. Kita bakal melihat Pisces ini apa saja yang menjadi sebuah perhatian bagi Pisces, apa saja yang harus diperhatikan, apa saja yang harus dihindari, apa saja yang harus dikerjakan oleh Pisces, segala macam. Pokoknya kita bakal melihat Pisces secara keseluruhan gitu kan. Baik dari sisi kehidupan asmara, kehidupan rezeki, dari pekerjaan, karir, bisnis dan sebagainya. Silahkan buat Pisces untuk melihat dan merapat nonton video ini sampai dengan selesai, karena saya yakin sekali akan ada banyak pesan-pesan buat Pisces ya, pesan-pesan yang penting, pesan-pesan yang sangat berharga. Kita bakal melihat seperti apa. Dan juga buat teman-teman yang kepengen personal reading, silahkan aja untuk melakukan personal reading bersama saya, private reading. Bisa chatting langsung ke nomor WA yang tertera di sini ya, atau di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar. Kita selesaikan zodiak ini dan nanti kita bakal melihat lagi ke zodiak-zodiak yang lain, atau kita bakal mengangkat lagi tema-tema yang lain. Yang kepengen usul juga silahkan untuk mengusulkan tema apa yang kepengen kalian angkat. Silahkan usul dan tulis di kolom komentar. Satu lagi kartunya kita bakal lihat dan kita bakal baca dulu. Kita keluarin 10 kartu ya teman-teman. Oke. Tapi sementara kita keluarin 5 kartu terlebih dahulu. Yang pertama adalah Five of Swords, ada Six of Wands, ada The Fool, ada The High Priestess, ada Knight of Swords. Oke. Dari yang saya rasakan di sini, dari tanda-tanda kartu yang muncul di sini adalah Pisces ini sepertinya berada dalam konflik ya, merasa ada perang batin. Konflik itu bisa internal, bisa eksternal. Dari eksternal itu bisa jadi misalnya kamu ribut sama beberapa orang, atau ribut dengan seseorang, atau ada permasalahan atau konflik dengan seseorang. Kalau internal itu berarti ada konflik batin ya, yang dimana di situ sangat-sangat memberikan efek yang tidak bagus buat kamu, karena kamu jadi gelisah, kamu jadi galau, ada perasaan khawatir dan sebagainya ya, itu dari faktor internal. Nah, semua harus diselesaikan. Cuman dari mana menyelesaikan, saran saya adalah dari dalam diri kita sendiri sebelum kita menyelesaikan dengan orang lain. Karena apapun yang terjadi pada diri kita ya, semua yang terjadi di luar diri kita, dari masalah bisnis, asmara, rezeki dan sebagainya, sebenarnya yang paling penting pertama kali untuk dilihat, yang paling penting untuk pertama kali dibenerin adalah dari dalam diri kita sendiri. Insya Allah ketika dari dalam kita sudah beres, dalam kita udah bener, itu semuanya nanti bakalan lebih bagus lagi. Hal-hal yang di luar diri kita juga bakal lebih baik lagi. Oke, terus yang kedua, Six of Wands ya. Di sini memang kamu harus melakukan semacam perjuangan-perjuangan atau upaya dan usaha keras untuk memperbaiki situasi dan keadaan kamu. Setelah nanti kamu perbaiki diri kamu sendiri, dari dalam diri sendiri, kamu mulailah untuk beranjak action, melakukan sesuatu atau tindakan. Apa yang sudah kamu rencanakan, apa yang sudah kamu pikirkan, itu harus direalisasikan. Di sini saya melihat ada kaitannya dengan masalah asmara. Kamu bisa jadi berantem sama dia, bisa jadi ada konflik, ada keributan dengan dia juga. Tetapi di sini harus segera diselesaikan. Karena apa? Ketika masalah ini tidak diselesaikan, ketika situasi ini tidak segera diputuskan, maka kebingungan, keraguan, kegalauan ini akan semakin terasa. Dan semakin terasa kebingungan itu, semakin besar energinya, dan semakin negatif energinya, tentu tidak nyaman buat kamu. So, kamu harus segera selesaikan agar kamu segera melangkah ke kehidupan baru kamu, melangkah dan membuka lembaran baru seperti kartu ketiga. Jadi artinya, kalau misalnya teman-teman sekarang ngerasa nih, ada sesuatu yang harus gue putusin, gue harus bikin keputusan gitu kan ya. Jadi saya pikir di sini terlihat jelas bahwa keputusan yang harus kamu ambil mengarah kepada kamu harus membuka lembaran baru, kamu harus melangkah lagi. Jangan mandek di sini, jangan berhenti di circle ini ya. Jadi kamu harus going out of the box gitu kan. Kamu harus keluar dari lingkaran atau dari kotak yang biasanya, lalu kamu melanjutkan perjalanan kamu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik tentunya.
Itu pesan kartu yang ketiga. So the High Priestess di sini memang ada energi hitam dan putih yang selalu menyertai dalam kehidupan manusia. Nah, di sini pesannya adalah kamu harus apa ya? Jadi gini, energi hitam putih itu bisa jadi berkaitan dengan perasaan-perasaan atau emosi-emosi negatif. Emosi negatif itu apa saja? Ya seperti khawatir, ketakutan, kecemasan, marah, balas dendam lah dan sebagainya. Nah, semua emosi-emosi itu tidak bisa kita hilangkan, ya tidak bisa kita buang, tetapi yang bisa adalah kita harus turunkan prosentasenya atau skalanya, kita turunkan supaya apa? Tidak mendominasi atau tidak menguasai diri kita. So yang harus lebih besar, persentase lebih besar, harus lebih gede kekuatannya adalah ya hal-hal yang berkaitan dengan yang positif, keberanian, ya kebahagiaan, kedamaian dan sebagainya. Itu harus diperbesar sehingga kecemasan, ketakutan dan emosi-emosi negatif yang lainnya itu bisa terkontrol, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. So di kartu kelima kamu harus melakukan perjalanan yang lebih jauh. Perjalanan di sini bukan berarti bukan berarti kamu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ya, dari sini terus ke Jakarta, dari sini atau kemana, dari sini ke Bandung, ke Bali, bukan, ya. Ini semacam kayak transcending, ya. Transcending adalah perjalanan spiritual seseorang, bergesernya level seseorang dari yang bawah menjadi ke atas atau dari yang satu ke tempat yang lain. Misalnya, gitu kan, level di mana kamu merasa takut, merasa cemas dan sebagainya. Nah, kamu lakukan perubahan-perubahan di mana kamu akan bisa mencapai ke step-step atau level berikutnya, di mana ketakutan, kekhawatiran itu kita turunkan atau kamu naikkan levelnya menjadi keberanian. Misalnya seperti itu. Jadi transcending adalah perjalanan batin atau spiritual seseorang, kurang lebih gambarannya seperti itu. Sehingga di sini perjalanan yang kamu lakukan adalah perjalanan lebih kepada bagaimana kamu menaikkan level atau berpindah dari level yang jelek menjadi yang lebih bagus lagi. Itu gambarannya seperti itu. Kita keluarkan kartu lagi. Buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading, silahkan aja untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera. Dan teman-teman bisa melakukan personal reading bersama saya. Dan di situ nanti saya akan memberikan bacaan-bacaan melalui kartu, solusi, saran, dan juga pencerahan. Dan teman-teman juga yang pengen ngobrol tentang spiritual, teman-teman yang kepengen melakukan bimbingan spiritual juga silahkan aja untuk ambil program tersebut, karena kebetulan kita juga buka program tersebut, ya. Karena ada banyak orang yang sebenarnya mengalami sebuah kebingungan atas dirinya sendiri, ya. Dan saya selalu mengarahkan bahwa come on, kita harus mengenali diri kita itu seperti apa, gitu kan. Ketika kita sudah semakin mengenali diri kita, teman-teman, di situ akan muncul penerimaan, pemahaman dulu, ya, pemahaman, lalu paling tidak muncul kesadaran dan penerimaan bahwa oh ternyata diri gue tuh seperti ini, oh ternyata mau gue tuh seperti ini, oh arah gue tuh seperti ini, panggilan jiwa gue tuh seperti ini. Nah, manfaat atau benefit yang bisa kamu rasakan adalah kamu bisa merasakan ketenangan, ya, ketenangan, mengerti tentang diri kamu sendiri, mengerti tujuan hidup kamu bakalan kemana, itu. Jadi bisa menerima kekurangan-kekurangan kamu dan juga mengoptimalisasikan kelebihan kamu juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, saya baca di baris kedua, ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Kita baca di baris yang kedua untuk Pisces, ya. Oke, Knight of Pentacles, ada Queen of Swords, ada Two of Pentacles, The Lovers, dan juga The Moon. Nah teman-teman, untuk Pisces, ya, saya mencoba untuk memberikan informasi atau bacaan-bacaan sebagai tanda-tanda yang harus kamu ketahui. Saya melihat di sini ada semacam upaya dan usaha keras yang sedang kamu lakukan, ya, yaitu mengenai bagaimana kamu memperbaiki Pentacles itu berhubungan dengan materi, finansial, dan juga keuangan. Proses di dalam kamu melakukan perbaikan tersebut tentunya ada kendala-kendala yang kadang muncul, gitu kan. Nah di sini saya melihat bahwa kamu itu memang butuh semacam support, bantuan atau kerjasama dengan mungkin teman lain, gitu kan. Nah ada beberapa orang, ya teman-teman, yang berbeda-beda. Ada yang memang suka
dengan berusaha bisnis itu single fighter gitu kan, sendiri. Tapi ada juga yang memang harus dengan tim atau teman atau partner kerja. Nah, kalau untuk Pisces saya melihat di sini khususnya di bacaan di video ini, untuk masalah usaha sepertinya kamu butuh partner kerja, butuh rekan kerja, ya. Di sini terlihat di Knight of Pentacles kamu sedang memperbaiki situasi dan kondisi. Di Queen of Swords ini membutuhkan keberanian. Jadi kamu harus berani mengambil langkah dan tindakan. Karena kalau kamu istilahnya tidak segera mengambil putusan seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Ketika tidak segera mengambil keputusan, maka semakin terasa keraguan-keraguan itu mengganggu dalam diri kamu sendiri. So, harus segera ambil keputusan, dan di sini harus ada keberanian di saat untuk mengambil keputusan itu. Dan di kartu ke-8 di sini ada saran penting yang harus kamu dengarkan, karena di sini memberikan tanda atau pesan kamu harus fokus. Kamu harus fokus pada satu hal saja. Artinya kalau misalnya kamu sedang berpikir mau kerja di sini, ini sepertinya tidak disarankan atau tidak dianjurkan. Jadi kamu harus fokus pada satu titik terlebih dahulu. Kalau misalnya kamu ini sedang berusaha untuk memulai suatu usaha atau bisnis baru, berarti kamu harus fokus kepada satu hal terlebih dahulu. Di masalah asmara juga sama. Jadi kamu harus fokus pada satu hal atau satu orang terlebih dahulu. Bukan terlebih dahulu. Kalau terlebih dahulu kesannya nanti baru boleh setelah ini terkondisi. Bukan. Lebih kepada harus fokus ke satu saja. Tidak bisa kamu harus mengatasi dua situasi, karena di sini justru akan terjadi semacam kekacauan, kegaduhan, dan kehancuran, ya. Jadi kalau misalnya kamu tidak tidak bisa menghandle dua situasi, jangan sekali-kali kamu bermain-main di situ. Jadi kamu harus fokus, ya. Ini The Lovers juga mengatakan hal demikian, karena ketika kamu tidak fokus, maka The Lovers mengatakan di sini akan ada bahaya, ya. Termasuk The Moon juga mengatakan begitu, akan ada bahaya, akan ada situasi yang membuat kamu justru nanti terjebak ke dalam situasi yang toksik lah dan sebagainya. Dan itu sangat tidak dianjurkan untuk kamu lakukan, ya. Misalnya kamu mendua, kamu fokusnya bercabang, ya, baik itu di masalah hubungan asmara maupun di masalah bisnis kamu. Teman-teman, energi ini bisa kebolak-balik, ya. Kalau misalnya ternyata gue enggak, Mas Damar, aku enggak, kok aku setia dan sebagainya, bla bla bla. Oke. Artinya bahwa di sini kebolak-balik bisa jadi ini untuk pasangan kamu juga energinya, ya. Jadi silakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang memang ada di dalam kehidupan kamu. Kita lanjut dengan kartu ini. Kita buka 5 kartu aja untuk memastikan apa saja hal yang harus kamu lakukan, langkah-langkah yang selanjutnya apa sih saja kira-kira, ya. Oke. Sepertinya terjawab sudah bahwa di sini kamu harus melakukan perjalanan berikutnya seperti yang tadi di sini sudah saya sampaikan. Ada new love, ya. A new person, ya. Ada seseorang yang baru. Artinya bahwa di sini teman-teman, kalau memang sudah toksik hubungannya, kalau sudah nggak bagus keadaannya, ya, dan benar-benar hanya bikin kamu sakit hati, kecewa dan sebagainya, tidak nyaman, ya sudah, berarti kamu harus segera menyudahi, kamu harus segera mengakhiri perjalanan kamu dan mulailah dengan perjalanan yang baru seperti di kartu ketiga, ya. Ketika kamu sudah melakukan perjalanan menuju ke new love, so di situ akan ada engagement, ya. Jadi engagement, pertunangan, pertunangan menuju ke perkawinan dan sebagainya, karena itu adalah jenjang langkah atau hal yang memang harus kamu capai, ya. Jadi release your ex, ya. Jadi kamu harus membuang seluruh energi negatif yang ada, yang masih tersisa, yang masih ngikutin kamu, yang masih menjadi sebuah residual energi. Oke, harus dibuang, harus dibersihkan, agar di proses menuju ke new love-nya tadi atau cinta yang baru, kamu mendapatkan kebahagiaan tanpa harus ada gangguan-gangguan dari energi lama atau sisa-sisa energi yang masih ngikutin kamu, ya. Jadi seperti itu. Memang sih ada saat dimana ketika teman-teman sudah harus menyelesaikan cerita lama, ya, dan kamu kemudian menemukan
cinta yang baru dengan proses cepat, dengan proses yang lebih cepat dari yang mungkin diperkirakan. Sebaiknya nggak ada masalah juga ya, karena as soon as possible, jadi lebih cepat lebih baik. Ngapain nunggu lama-lama juga gitu kan? Yang penting kamu bisa mendapatkan soulmate atau seseorang yang memang mendapatkan kecocokan. Nah, itu yang saya lihat dari Pisces ya. Jadi bahwa kedepannya kamu akan menemukan cinta baru, kamu akan bertunangan, kemudian kamu harus merilis energi yang kamu rasakan negatif di dalam diri kamu, terus kemudian menemukan cinta yang cepat, dan itu adalah bertemu dengan soulmate. Itu yang saya lihat. Semoga ini menjadi sebuah kenyataan, menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah pencerahan dan juga motivasi bagi teman-teman Pisces yang sekarang ini memang sedang berada di situasi masalah seperti yang saya sampaikan. Buat teman-teman yang pengen melakukan self-healing, personal reading, atau spiritual life coaching, silakan aja bisa bersama saya di sini. Dan teman-teman bisa ngobrol banyak tentang apapun yang sedang kamu pikirkan, solusi yang sedang kamu cari, dan sebagainya. Sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya Damar Aji, salam keajaiban, dan sampai jumpa.